Seharusnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto termasuk Harun Masigu sudah menjadi tersangka dan ditahan sejak 4 tahun yang lalu bersamaan dengan tersangka lainnya. Bahkan sudah pula divonis pengadilan dan menjalani hukumannya. Tapi kenapa baru sekarang Hasto Kristianto menjadi tersangka dan Harun Masigu belum juga ditangkap? Itulah kehebatan Hasto. Itulah kehebatan Sekjen PDIP. Itulah kehebatan partai berkuasa. Ketiga kehebatan ini harus sekaligus. Kalau satu saja kurang, apalagi dua, tak bisa. Tak akan bertahan sampai 4 tahun. Jadi bukan karena sikap kritis Hasto yang datang belakangan, bukan pula karena pemecatan Jokowi dan keluarga, bukan pula karena politisasi hukum, bukan pula karena pemidanaan yang dipaksakan, melainkan karena Hasto meski masih sekjen PDIP, tapi PDIP-nya bukan lagi partai berkuasa. Presidennya juga bukan lagi Jokowi tapi Prabowo. Prabowo bukanlah petugas partai seperti dulunya Jokowi. Hasto diam atau tidak kritis pun, apa yang terjadi saat ini juga akan terjadi. Zaman berubah, orang berganti, dan kekuasaan beralih. Kalau dikatakan pertersangkaan Hasto saat ini sebagai politisasi hukum, mungkin itu ada benarnya juga. Dan itulah yang mungkin terjadi 4 tahun yang lalu. Bahkan terlihat lebih parah, karena tak sekedar politisasi hukum, tapi sudah sampai pada titik politik mengangkangi hukum. Kalau politisasi masih mendingan, karena masih ada prosesnya. Ini tak ada lagi proses, ditutup dan dikangkangi, bahkan yang terlibat pun disuruh meralikan diri. Semua partai rasanya sudah berbicara soal politisasi hukum ini saat elitnya dijadikan tersangka, jadi bukan barang baru. Tak perlu lagi kasus pentersangkaan Hasto ini dibahas. Kasusnya itu sendiri sudah ingkrah. Hasto dan termasuk juga Harun Masiku hanyalah yang tersisa. Seharusnya sudah selesai 4 tahun yang lalu. Yang perlu dibahas itu memang politiknya, bukan hukumnya. Hukumnya sudah selesai lama, politiknya baru saja dimulai. Benarkah kalau nanti Hasto ditahan KPK, Megawati akan mendatangi KPK menjemput pulang Hasto? Kalau begitu, beranikah KPK menahan Hasto seperti yang diberlakukan kepada para elit partai yang pernah menjadi tersangka KPK? Bukan berarti juga kasus hukum Hasto ini diabaikan begitu saja. Saya tak setuju kalau dikatakan kasus Hasto ini adalah kasus receh. Kalau dari segi jumlah suapnya, bisa jadi dikatakan receh, tak sampai 1 miliar rupiah. Toh yang menelan kerugian negara sampai 300 triliun pun juga hanya divonis 6,5 tahun penjara. Jadi ini bukan soal jumlah dan vonis hukum yang dijatuhkan, pengangkangan hukum dan politiknya yang mengerikan. Sebetulnya modus kasus Hasto ini berulang lagi saat pemilu 2024 ini. Orang yang suaranya terbanyak tak bisa duduk sebagai anggota DPR karena lebih dulu dipecat atau diminta mundur. Mestinya Harun Masigu keluar dari persembunyiannya. Untuk apalagi bersembunyi? Semua sudah berakhir. Siapa pula Anda? Tak ada pula yang kenal sebetulnya. Anda sama sekali tak penting. Justru Anda menjadi penting kalau mau keluar dan menceritakan semuanya. Sebab modus kasus Anda ini berulang setiap pemilu. Atau sebetulnya Anda sudah dalam perlindungan pihak tertentu. Dulu dalam perlindungan pihak tertentu pula, kini sudah berpindah tangan. Enak juga jadi Harun Masigu ini rupanya. Atau sebetulnya tangannya masih yang itu juga. PDIP menganggap pertersangkaan Hasto sebagai bukti perkataan Megawati bahwa ada pihak luar yang ingin mengaut-aut internal PDIP. Anggapan ini bisa benar kalau memang Megawati ingin mempertahankan Hasto sebagai sekjen PDIP. Tapi partai mana pula yang tak diaut-aut setelah tak berkuasa lagi? Partai Demokrat saja malah tak sekedar diaut-aut, tapi hendak diambil alih secara telanjang, termasuk Golkar, P3, dan lain-lain. Dan itu terjadi saat PDIP menjadi partai berkuasa. Menkumhamnya dijabat kader tulen PDIP langsung. PDIP harus bisa merelakan Hasto dan membiasakan diri tanpa Hasto seperti juga dulu Golkar tanpa Setia Novanto, Demokrat tanpa Anas Urbaningrum, PKS tanpa Lutfi Hasan Ishak, dan lain-lain.
Kalau publik pastilah sudah sangat rela dan akan sangat terbiasa. Beberapa hari lagi juga akan dilupakan. Gertakan Megawati akan mendatangi KPK. Kalau Hasto ditahan, semoga saja itu hanya sekedar gertakan belaka. Itu saja sudah menjadi bahan olok-olokan publik. Membela politisi yang benar-benar bersih itu sangat sulit karena memang hampir-hampir tak ada. Begitulah.